apa kabar? Perkenalkan, nama saya Nindya Gendes Mustika Ningtyas dari Prodi S1 PJJ Manajemen, kelas MJ 201. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Candidate Joko Suharyanto. Mohon izin share screen. Pada tugas pengantar bisnis kali ini, kami mahasiswa diperintahkan untuk membuat sebuah studi kasus untuk menganalisis suatu bisnis kecil maupun UMKM yang menarik dan menurut saya juga layak untuk ditiru. Bisnis ini dimiliki oleh sahabat saya dan mari kita berkenalan lebih jauh dengan bisnis Pro Guidance Business Consultancy. Pro Guidance Business Consultancy didirikan oleh Anastasia Kuraeva pada tahun 2022, jadi masih cukup baru. Kemudian bentuk usahanya adalah perusahaan atau PT, perseroan terbatas, dan produk usaha yang dihasilkannya adalah jasa konsultasi di bidang pendidikan atau manajemen pendidikan dan pengurusan dokumen pendukung. Perkenalan singkat dari Pro Guidance Business Consultancy. Pro Guidance adalah perusahaan yang terbilang baru, yang bergerak di bidang bisnis konsultasi pendidikan. Perusahaan ini berdedikasi untuk membantu individu maupun perusahaan atau pelaku usaha dalam menghadapi berbagai tantangan atau kerumitan saat memulai bisnis, khususnya dalam membuka sekolah di Indonesia. Layanan yang diberikan meliputi pengurusan izin usaha, pengajuan visa untuk investor asing maupun untuk guru dari luar negeri, serta pendampingan legalitas lainnya agar bisnis dapat berjalan secara sah dan profesional. Siapakah pelanggan atau pengguna jasa dari Pro Guidance Business Consultancy ini? Adalah yang telah disebutkan tadi, individu maupun badan usaha yang ingin membuka bisnis sekolahan di Indonesia. Dan tidak hanya dari mancanegara, namun juga dari dalam negeri juga ada. Berikut saya berikan beberapa access state clients atau klien yang sudah menggunakan jasa Pro Guidance, diantaranya dari Australia, France, Prancis, United Kingdom, Amerika, kemudian Rusia, Belanda, Uni Emirates, Israel, Belgium, Singapura, kemudian Indonesia sendiri. Baik, untuk strategi promosi Pro Guidance ini, pada awalnya Pro Guidance menggunakan atau mengadakan workshop dengan pemiliknya sendiri yang mengadakan workshop tersebut dengan mengundang individu maupun badan usaha yang berpotensi ingin atau berpotensi akan membuka bisnis pendidikan di Indonesia. Workshop itu digunakan sebagai strategi pengenalan jasa yang mereka tawarkan kepada individu maupun badan usaha yang berkepentingan. Mereka juga tidak jarang mengirimkan proposal kepada targeted clients atau sasaran pasar mereka melalui WhatsApp maupun email. Untuk saat sekarang ini, word of mouth atau recommendation. Pro Guidance telah berhasil mendapatkan klien melalui rekomendasi atau dari mulut ke mulut dari klien yang sebelumnya sudah menggunakan jasa konsultasi dengan mereka. Kemudian tantangan yang paling besar yang mereka hadapi pada saat ini adalah perubahan regulasi yang cukup dinamis, baik dalam hal administrasi maupun kebijakan mengenai kurikulum pendidikan. Seringnya terjadi revisi kebijakan dari pemerintah terkait perizinan pendirian sekolah dan standar penggunaan kurikulum, baik izin untuk menggunakan kurikulum nasional atau untuk menggunakan kurikulum internasional.
Hal ini menuntut ProGuidance untuk terus update pengetahuan mengenai regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian menyesuaikan layanan mereka. Dan juga hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga komitmen kepatuhan klien terhadap regulasi yang berlaku apabila regulasinya terus berubah, serta bagaimana ProGuidance harus memastikan proses konsultasi tersebut tetap efektif dan relevan. Menurut saya, bisnis ProGuidance ini menarik dan layak ditiru karena menyediakan jasa atau produk yang mereka hasilkan itu langsung menjawab tantangan kebutuhan zaman. Minat yang meningkat dari orang tua di Indonesia untuk menyekolahkan anaknya di sekolah dengan kurikulum internasional inilah yang membuat banyak sekolah global kemudian bermunculan di banyak kota di Indonesia pada saat ini. Sehingga menurut saya bisnis seperti ProGuidance ini sangat tepat sasaran, hadir sebagai mitra strategis yang membantu proses legalitas, perizinan, hingga pengurusan visa tenaga pendidik asing. Dan hal ini merupakan salah satu peran penting bisnis tersebut untuk membuka akses menuju sistem pendidikan di Indonesia yang lebih terbuka, berkualitas, dan berdaya saing global. Dan ini adalah contoh bisnis kecil menurut saya, contoh bisnis kecil dengan visi yang besar dan memiliki kontribusi nyata di sektor pendidikan masa depan. Itulah mengapa menurut saya bisnis ProGuidance ini sangat layak untuk ditiru terutama di kota-kota yang sedang berkembang. Karena kalau di kota besar tentunya sudah banyak sekolah-sekolah global, namun kota-kota yang sedang berkembang, yang sedang menjadi target market dari sekolah global ini, wajib ada bisnis yang menawarkan jasa seperti ProGuidance ini. Dan sekian presentasi saya untuk tugas kali ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Terima kasih.